definisi sustainability sendiri adalah kita boleh mencapai apa yang ingin kita capai sekarang, tetapi tidak melukai pencapaian generasi yang akan datang. Pemimpin yang udahlah kelihatan manis pada eranya, tapi meninggalkan luka pada generasi berikutnya. Nah, carilah sosok pemimpin yang tidak seperti itu. Pilihlah pemimpin yang mengusung nilai-nilai keberlanjutan. Baik, salam jumpa kembali di Main TV, pemirsa dimanapun berada. Kita ketemu lagi di program Horas. Nah, kali ini kita ada tamu spesial yang menyediakan waktu yang sangat luar biasa. Kita akan membahas topik tentang sustainable. Ini saya melihat ya Ibu ya, kelihatannya baru-baru ini banyak membicarakan tentang keberlanjutan. Tetapi kita belum pernah mendapat penjelasan dari pakar tentang sustainable ini. Pada acara kita di Horas ini, kita mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa. Ibu Profesor Dr. Golrida Karyawati. Wah, ini Karyawati ya. Purba, MSc, AK, CA, CSA. Wah, kuliah terus ini banyak banget ini gelarnya ini. Berapa tahun kuliah dulu? Sampai begini gelarnya banyak, mulai dari profesor sampai ujungnya ada nih. Berapa tahun ya? Sekolah terus ya? Iya. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu pada acara Horas. Nah, kebetulan beliau adalah bermarga Purba. Nah, dari kampung halaman saya juga. Nah, Ibu, kami sebenarnya atau publik kadang-kadang bingung sih, apa sih sustainability itu atau keberlanjutan? Para politician sering mengatakan, atau mungkin memang Pak Joko Widodo mengatakan bahwa perlu pembangunan itu berkelanjutan, tidak lagi dari nol, tidak lagi kelas 1 terus, harus naik kelas SD, SMP dan seterusnya. Mohon Profesor bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud atau katakanlah definisi daripada keberlanjutan itu. Silakan Ibu. Terima kasih Bang. Jadi konsep sustainability ini sebenarnya konsep yang sederhana, tapi aplikasinya yang sulit sekali ya. Jadi awalnya, kalau saya boleh ceritakan awalnya, revolusi industri itu adalah masa-masa hegemoni perusahaan yang menciptakan produk besar-besaran sampai lupa lingkungan. Muncullah konsep CSR. Setelah banyak perusahaan-perusahaan dianggap merugikan masyarakat, masyarakat menuntut. Terus kemudian lama-lama pada akhirnya konsep CSR berkembang menjadi konsep sustainability. Jadi definisi sustainability sendiri adalah kita boleh mencapai apa yang ingin kita capai sekarang, tetapi tidak melukai pencapaian generasi berikutnya yang akan datang. Itu bagus sekali ya. Luar biasa. Tapi implementasinya itu sangat sulit. Setidaknya butuh pemimpin yang komitmennya harus kuat. Mohon izin Ibu, kata kunci sustainability ada di kepemimpinan, begitu? Salah satu syarat mutlaknya, dan sustainability itu hanya bisa dilakukan apabila pemimpinnya memiliki komitmen jangka panjang, orientasi jangka panjang. Baik, yang jadi masalah kan kepemimpinan di negara demokrasi kan ada keterbatasan. 1 periode, 2 periode, bahkan rata-rata di seluruh dunia semacam ada kesepakatan lah. Walaupun ada 3 periode, kesepakatan dua periode gitu kan. Nah, bagaimana mungkin ada sustainability kalau ganti kepemimpinan, sementara demokrasi menuntut bahwa jabatan itu ada 2 periode. Apa mungkin yang dapat dilakukan atau direncanakan sehingga sekalipun berganti kepemimpinan atau pemimpin, pemimpin berikutnya berkelanjutan. Seperti Ibu katakan tadi kan, bahwa sustainability itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat kan, tuntutan dari rakyat kan. Bagaimana responnya Ibu? Jadi syarat berkelanjutan ya intinya tidak melukai masa depan. Betul itu. Jika itu berbicara pemimpin
pemimpin harus berada dalam platform, dalam menjalankan apa yang menjadi blueprint. Indonesia sendiri sudah mengikuti blueprint yang ditandatangani bersama di PBB, yang namanya Sustainable Development Goal. Nah, jadi Indonesia sudah termasuk sudah ikut berkomitmen, ikut menandatangani komitmen bersama tersebut. Nah, bisa sih kita lihat setelah komitmen tersebut ya, yang contoh-contoh yang sederhana ya, kebakaran hutan kan makin berkurang. Jadi intinya Bang, sustainability itu kan orientasi kita bukan hanya profit kalau di perusahaan ya, tapi people dan planet. Nah, kalau di negara, skala negara itu kewajiban karena komitmen bersama. Nah, ketika itu menjadi komitmen, ada blueprint yang dari PBB, maka Indonesia yang sudah berkomitmen harus jalan dengan itu. Pengentasan kemiskinan, kesamaan gender, dan itu semua harus dilakukan oleh pengalaman menunjukkan bahwa itu hanya bisa terlaksana, sukses, jika pemimpinnya memiliki komitmen yang kuat dan jangka panjang. Tapi ada tadi Ibu katakan menarik sekali, ada dua diksi yang menarik untuk kita dalamin begitu ya. Planet gitu ya, atau people atau rakyat gitu ya. Jadi ini menjadi subjek utama dalam katakanlah sustainability itu. Artinya harus berlanjut juga tentang lingkungan, harus berlanjut juga tentang manusia yang akan datang atau generasi berikutnya. Nah, ketika Ibu menjelaskan itu tadi muncul, jangan sakiti masyarakat. Artinya hari ini ada pembangunan, jangan sampai yang tersakiti adalah masyarakat yang akan datang atau keturunan kita. Demikian, saya kira. Jadi kalau kita masuk dalam skala negara ya, kita kan mengikuti SDG ya, yang merupakan kesepakatan di PBB. Nah, orientasi ke people, pengentasan kemiskinan. Iya, salah satunya. Iya, tentu. Gender. Nah, itu kesetaraan tentunya ya. Syaratnya apa yang sudah dicanangkan di jadi untuk pemimpin ya, Bang ya, untuk pemimpin apa yang sudah dicapai sebelumnya harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan. Kemudian disesuaikan dengan karakteristik negara kalau implementasinya dalam negara. Misalnya gini Bang, Indonesia ini kan negara kemaritiman. Jadi dan juga agraris loh Ibu. Agraris dan kepulauan. Kepulauan ya. Jadi kalau Abang bicara people, gimana supaya hasil pembangunan ini dinikmati oleh seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Sumatera, Jawa, begitu kan? Termasuk juga di Papua dong gitu ya. Itulah salah satu inti dari Sustainable Development Goal, seperti itu. Terus memanfaatkan resource kita. Jika kita negara kemaritiman, prinsipnya kan salah satu prinsip sustainability adalah harus terintegrasi dengan core kita. Jadi kalau diterapkan di Indonesia harus terintegrasi dengan karakteristik Indonesia seperti itu. Jadi karakteristik kita kalau kemaritiman ya kita mulai dari kemaritiman. Environment kemaritiman harus bisa dipastikan baik ya, dalam kondisi baik, lingkungan kemaritiman. Jadi dengan kata lain tidak bisa serta-merta kita adopsi pola pembangunan yang ada di Inggris, di Eropa. Tidak demikian gitu ya? Tidak begitu konsep menarik, sustainability. Konsepnya harus pure terintegrasi dengan kita, sesuai dengan kita. Kalau dalam perusahaan itu, karena awalnya kan dari perusahaan ya, Bang ya. Terintegrasi dengan mereka. Misalnya kalau dia perusahaan tambang, katakan dia perusahaan tambang, dia harus menggunakan mesin-mesin yang bisa dipastikan emisi karbonnya yang sangat rendah gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, jika itu diterapkan di skala Indonesia sama saja. Jadi kita ke lautan, berarti sampah-sampah terbesar, kalau dia sampah ya Bang ya, itu pasti banyak dihasilkan laut. Pastikan laut ini aman. Sedikit saya potong Ibu. Tadi mengatakan bahwa harus disesuaikan dengan ciri suatu negara. Tentu negara kita seperti Ibu katakan tadi adalah berbagai ciri. Sekarang begini Bu,
sustainability yang bagaimanakah yang sesuai dengan ciri-ciri Indonesia. Sehingga bisa saja nanti dialog kita ini ditonton para kandidat calon presiden begitu kan, sehingga bisa mereka adopsi di dalam programnya. Jadi oleh karena itu mohon Ibu bisa menjelaskan kira-kira program sustainability yang bagaimana yang sesuai dengan ke-Indonesiaan kita atau kecirian ke-Indonesiaan kita. Silakan Ibu. Orientasi kita ke people sesuai dengan komitmen kita di SDG. Iya. Pengentasan kemiskinan, iya. Apalagi ya, ada banyak lah, ada 17 poin Bang yang di SDG tersebut ya. Nah, itu ada blueprintnya. Indonesia punya blueprintnya. Seharusnya, sebaiknya pemimpin boleh berganti. Iya. Nah, tadi seperti saya jelaskan bahwa ini strong commitment dari sebagai leader. suatu negara gitu ya. Iya, pemimpin boleh berganti. Tapi setidaknya pemimpin mengikuti blueprint tersebut. Kalau di Indonesia ya Anda harus memilih pemimpin yang strong commitment kepada blueprint tersebut. Blueprint pemimpin sebelumnya gitu. Iya. Tapi menarik loh Ibu sekarang. Kalau kita ikuti para kandidat calon presiden kita kan. Iya. Ada 3 calon presiden kita ini. Ganjar Pranowo, Burgunia Prabowo. Dua-duanya nih mengatakan melanjutkan sustainability. Baru yang satu Bung Anies mengatakan bahwa perubahan. Begitu. Berarti dari penjelasan Ibu lebih rasional dong, lebih baik dong untuk people maupun untuk planet itu adalah sustainability itu dibanding perubahan. Bagaimana? Perubahan makin membaik untuk makin sustainable sih, ya itu yang diharapkan. Itu diharapkan sih. Tetapi blueprint yang sudah ada, apa yang sudah dirintis, artinya gini Bang. Kalau perubahan mendasar ya, artinya nanti ada waste lagi, ada residu-residu ya. Ada nanti pembangunan yang terbengkalai jika tidak dilanjutkan. Jadi itu juga menunjukkan komitmen kita ke sustainability. Jadi apa yang sudah ada, yang sudah sesuai dengan blueprint dari SDG, ya. Kalau kita mengikuti konsep sustainability itu harus dilanjutkan. Tapi seperti saya bilang tadi memang sih ini kata-kata yang mudah sustainability. Tapi untuk melakukannya itu sosok pemimpinnya harus kuat sekali sih. Baik. Kalau begitu kira-kira jadi kata kunci keberlanjutan suatu pembangunan itu adalah strong leadership. Kepemimpinan yang kuat. Tidak bisa tidak. Harus mutlak gitu ya. Yes. Nah kira-kira saya kira pasti Ibu tidak maulah menyebut siapa calon presiden yang memenuhi itu ya. Tetapi secara akademik, kira-kira ciri-ciri strong leadership, cirinya bukan menyebut sosoknya. Harus begini, harus ini misalnya, yang memang bisa melanjutkan pembangunan yang telah sudah dilakukan Pak Joko Widodo 10 tahun terakhir. Atau sudah 9 tahun ya, tinggal 1 tahun lagi. Silakan Ibu. Pertama, memang dia harus paham sustainability itu tidak mudah itu. Iya. Harus paham tentang konsep sustainability. Dalam implementasinya itu tidak mudah. Gimana kita boleh mencari profit tapi tetap memperhatikan lingkungan. Tapi sosok manajerial yang kuat, manajerialnya memang dibutuhkan untuk menjalankan prinsip-prinsip sustainability ya. Nah, selain memahami track recordnya terhadap sustainability, rekam jejak ya harus kita lihat. Karena seperti saya bilang tadi amat sulit untuk melakukannya ya. Kebanyakan kita pemimpin itu saya rasa Abang udah pakar ya pandai berkelakar kali Bu. Menilai ya pemimpin yang udahlah kelihatan manis pada eranya, tapi meninggalkan luka pada generasi berikutnya. Nah, carilah sosok pemimpin yang tidak seperti itu. Berarti dengan demikian dari penjelasan Prof tadi saya bisa melihat bahwa kepemimpinan yang sustainability itu dia harus menguasai di semua bidang. Iya. Kenapa? Karena atau memimpin di semua bidang. Setidaknya nalarnya, logikanya di semua bidang. Karena kalau dia hanya satu bidang tertentu, amat sulit dia mengintegrasikan antara misalnya di satu sisi kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Makanya saya bilang Pak Jokowi itu
Walaupun orang-orang pada masa kampanyenya mengatakan manajer nggak cocok untuk Indonesia, selain sikapnya leadership, tapi kemampuan manajerialnya itu keharusan seperti itu. Luar biasa Pak Jokowi ya. Sebagai pemimpin kita, saya bermimpi ingin melanjutkan kepemimpinan Jokowi, mana tahu ada kemungkinan jadi presiden gitu kan. Tapi saya sih tidak berniat memuji apa adanya untuk level Indonesia, kemampuan manajerial. Walaupun dulu banyak suara-suara yang sinis betul. Ini kita memilih leader bukan manajer, leader. Oh no, untuk Indonesia kemampuan manajerialnya karena kita sangat beragam ya. Menjalankan sustainability di tengah keragaman ini butuh. Berarti Pak Jokowi dia punya kemampuan manajerial yang sangat luar biasa. Nah, karena Ibu katakan tadi adalah manajerial yang sangat luar biasa tersebut gitu kan. Berarti menguasai artinya bisa menangani berbagai bidang sehingga bisa mengintegrasikan. Pengalaman. Berarti kenapa demikian? Karena dia pernah kepala daerah, kan begitu? Kepala daerah kan memimpin katakanlah kepala dinas sosial, kepala dinas lingkungan dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Sebenarnya waktu dia gubernur sudah menjadi presiden, hanya skopnya daerah. Dan di luar itu kemampuan manajerial beliau dalam berbisnis itu walaupun orang masyarakat di luar sana mungkin mengatakan oh berbisnis nggak cocok, bisnis tidak, kemampuan manajerial itu kan dimulai yang di diadop bisnis. Dari bisnis itu. Jadi ke negara harus diadopsi juga pengalaman di bisnis itu. Artinya boleh dikatakan Pak Jokowi itu dalam tanda kutip nggak ada yang sempurna. Lebih mendekati sempurna, yaitu dia menguasai atau memimpin berbagai bidang kehidupan ketika kepala daerah di Solo dan lain-lain sebagainya, dan kemudian dia menangani bisnis. Nah, pertanyaan saya Ibu, mungkin dengan demikian berarti kepemimpinan yang bisa berkelanjutan nanti, yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Joko Widodo harus relatif mempunyai homogenitas dalam pengalaman yang sama. Demikiankah? Heterogenitas, Abang maksud heterogenitas. Homogenitas kepemimpinan. Jadi artinya yang bisa melanjutkan itu adalah pemimpin yang punya homogenitas dengan sebelumnya. Dengan Jokowi gitu. Dengan yang akan datang. Saya melihatnya begini. Jika seorang pemimpin pada sekarang nih sudah sejalan dengan blueprint SDG ya. Nah, ini harus dilanjutkan oleh pemimpin yang sejalan. Nah, kalau kita melihat kayak Pak Jokowi sejalan ya, mungkin Abang bisa menafsirkan sendiri ya. Seperti itu. Jadi harus sejalan. Sangat luar biasa, saya pikir. Baru kalau saya berhayal ini, gitu kan, boleh dong host jadi berhayal dari penjelasan Ibu, dimunculkan suatu ilham dalam pikiran saya. Berarti yang bisa mengimplementasikan pemikiran, konsep dan apa yang diinginkan Pak Joko Widodo adalah pemimpin yang mempunyai relatif pengalaman yang sama. Berarti sebaiknya pemimpin kita yang akan datang harus berbasis dari kepala daerah dong kalau begitu. Dari segi pengalaman salah satu syarat Bang. Satu syarat syarat yang lain lagi adalah komitmen yang jejak rekamnya sudah kelihatan. Jadi rekam jejak menjadi suatu hal yang penting. Harus. Dalam konteks manajerial maupun leadership. Utamanya di manajerial khusus untuk Indonesia. Berarti rekam jejak yang relatif homogen dengan Pak Joko Widodo kira-kira ada nggak di Indonesia itu? Tanpa menyebut namanya. Yang komitmennya sangat kuat seperti kalau saya bilang sih, kalau saya boleh jujur, mencari pengganti Pak Jokowi, bukan karena saya bukan pendukung Pak Jokowi, tapi mengganti mengganti sosok Pak Jokowi yang berat, tetapi yang mendekati dan mungkin nanti akan jadi sama dengan beliau. Adakah sosok nama itu? Tanpa menyebut nama itu yang sudah diperbincangkan di ruang publik? Ada sih. Ada ya? Ada sih, Berarti dengan demikian ke depan kita harapkan masyarakat tidak salah pilih. Mudah-mudahan yang dipilih yang sesuai dengan yang di hati Ibu, begitu ya? Iya. Kita gini, sama-sama berdoa buat kelangsungan, keberlanjutan Indonesia ini yang sudah dirintis dengan baik, ada sangat banyak perubahan yang ke arah yang baik, itu dilanjutkan. Itu juga arti keberlanjutan. Nah, kalau dari sisi lingkungan, ini menarik, ini sisi lingkungan ya.
Indonesia ya memang nggak sempurna, tapi sudah ada tanda-tanda, sudah ada perbaikan beberapa hal yang kita lihat yang vital ya, seperti kebakaran hutan. Nah, sampai sekarang masih terjadi ya. Harapannya itu sih dilanjutkan ya, pemberdayaan kelautan kita harapannya dilanjutkan oleh pemimpin ke depannya. Satu hal tadi Ibu katakan tadi adalah rekam jejak. Mohon izin kalau saya ulang lagi pernyataan saya karena tiba-tiba saya mengingat juga bahwa rekam jejak sesuatu hal yang penting. Rekam jejak ini apa saja? Apakah rekam jejak dari sudut katakanlah ketika dia memimpin berbagai bidang-bidang kehidupan, atau rekam jejak dari sudut integritas, atau rekam jejak dari sudut kapabilitas, atau mungkin gabungan dari semua? Silakan Prof. Yang pertama, rekam jejak kompetensi. Jadi kompetensi menjadi sesuatu yang penting ya? Iya, tanpa kompetensi susah untuk Indonesia ini adalah karakter negara yang sulit dibangun, apalagi sekarang nih. Sulit. Jadi kalau banyak permasalahan di sana sini, kalau yang saya lihat, emang dengan negara kepulauan Indonesia berat memanagenya. Dibutuhkan sosok yang tadi yang saya bilang sangat Jadi kuat. Jadi managerial skill termasuk juga kompetensi. Track record kompetensi yang pertama. Kompetensi ini maksudnya kompetensi manajerial. Oke, kompetensi manajerial, bukan subjek bidangnya gitu ya? Bukan, kompetensi manajerial, track recordnya. Kedua, kompetensi integritas. Iya, saya kira itu menjadi masalah itu Prof di Indonesia itu. Kan banyak para pemimpin kita ini kan bicara ideal, tiba-tiba sudah sedang proses di Kejaksaan sama di KPK loh sekarang. Iya, nah itu dia kompetensi integritas. Kita lihat, kan kita bisa menilai orang-orang yang integritasnya tinggi. Kita bisa lihat lah Bang ya yang muncul-muncul di medsos gitu. Nah, itulah yang utama. Jadi kompetensinya harus, track recordnya harus jelas. Track record kompetensi. Tapi kompetensi di bidang ilmunya? Kan tadi kompetensi bidang manajerial. Ilmu pada akhirnya bisa... Kesarjanaannya misalnya. Perlukah itu juga kompetensi di bidang itu? Tidak hanya kompetensi di bidang manajerial. Misalnya contoh. Saya kira Menteri Keuangan lebih pas dari Ibu latar belakang akuntansi misalnya. Sustainable misalnya seperti itu. Atau misalnya adalah kejaksaan sebaiknya dari sarjana hukum misalnya. Apakah itu tidak termasuk dipertimbangkan juga? Bolehlah sebagai salah satunya Bang. Tapi ilmu itu kita nilai seseorang memiliki ilmu dari aplikasinya kan Bang. Dari implementasinya kan. Saya bilang saya doktor ini tapi implementasinya nggak sesuai ya nggak bisa. Jadi dokter ini tampaknya merenung, berkonsep, berfilsafat, tidak membumi kira-kira begitu. Nah pokoknya saya mungkin nggak usah terlalu jauh ya Bang. Tapi nggak apa-apa, terus saja, nggak jauh juga nggak apa-apa. Iya Bang. Pokoknya ilmu itu, kita memiliki ilmu, terlihat dong hasilnya oleh masyarakat, seperti itu. Berarti dua inti yang paling utama adalah kompetensi di bidang katakanlah manajerial dan kompetensi di bidang rekam jejak. Itu sangat penting sekali gitu ya, untuk menjadi pemimpin yang sustainable ke depan. Nah, Ibu, mungkin ini di menjelang akhir daripada diskusi kita, mungkinkah Ibu bisa menjelaskan kepada pemirsa Main TV gitu ya, kira-kira kepemimpinan yang akan datang yang sustainable itu karakteristiknya yang bagaimana sih? Karakteristiknya adalah karakteristik yang mendukung dan bergerak membawa bangsa ini pada pembangunan yang berkelanjutan. Satu, mungkin ada lagi. Untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan yang tidak mudah itu, yang pertama komitmennya harus sangat kuat, ada jejak rekamnya, begitu komitmen ya. Kemudian orientasinya. Ini menarik ya, orientasi ini yang sering bermasalah. Iya, betul. Pemimpin daerah, pemimpin negara sering sekali tidak berorientasi panjang ya, hanya pada masanya kelihatan aman. Nah, sekali lagi saya bukan mau memuji, tapi apa adanya. Secara akademisi saya jelaskan bahwa sosok presiden walaupun mengambil keputusan tidak populer, tapi berorientasi ke jangka panjang,
Nah, itulah yang terbaik. Menurut Ibu dimiliki Pak Joko Widodo nggak itu? Harus jujur saya katakan sangat sih. Berarti kita mengharapkan pengganti beliau yang seperti itu ya, supaya tetap semoga setidaknya mendekati. Mendekati ya. Semoga sih. Baik, Ibu tadi juga Ibu menjelaskan adalah tentang pentingnya sustainability di bidang katakanlah lingkungan dan lain-lain sebagainya. Apakah menurut Ibu perilaku atau history of life seseorang, sejarah hidup seseorang, akan nggak mempengaruhi daripada tindakan daripada sustainability ketika dia memimpin? Gimana pandangan Ibu? History of life-nya misalnya. History of life. Sejarah kehidupan seseorang. Untuk sampai tingkat tertentu iya Bang, sampai tingkat tertentu iya. Tapi tidak variabel utama tidak, gitu ya? Bukan tidak variabel utama. Tidak sebagai penentu satu-satunya. Salah satu faktor gitu ya? Iya, iya. Sampai level tertentu. Masih ada level yang lebih tinggi lagi. Berarti kan? Tidak perlu dong kita perbincangkan misalnya karakteristik dari atau history of life gitu, itu utama sekali? Tidak utama sekali lah menurut saya. Tidak penting, tidak sangat utama gitu ya? Iya, tidak. Oke. Baik, kira-kira Ibu bisa nggak menjelaskan kepada kami sebagai closing statement, intinya kepada para pemirsa kita, Main TV, di program Horas ini. Mungkin saudara-saudara kita dari kampung nanti nonton Horas ini, Prof. Kira-kira closing statement yang bisa dipegang oleh para pemirsa kita dan sekaligus pegangan mereka nanti ketika menentukan pilihannya Presiden Pemilu 2024. Silakan Ibu. Pilihlah pemimpin yang mengusung nilai-nilai keberlanjutan. Itu harus dilihat dari jejak rekamnya. Iya, betul. Karena jejak rekam menceritakan bagaimana kompetensinya dan bagaimana integritasnya. Pokoknya jangan tertipu oleh mungkin iklan-iklan, pencitraan. Jangan sampai tertipu untuk memilih pemimpin yang mengusung nilai-nilai sustainability. Seperti itu sih. Baik pemirsa, terima kasih Prof. Sudah menyediakan waktu yang sangat luar biasa, yang sangat sibuk sekali. Saya dapat kabar bahwa Prof sangat sibuk mengajar pasca sarjana, S2 dan S3 begitu ya. Baik pemirsa Main TV, saya kira apa yang dikatakan oleh profesor kita, itu saya kira menjadi suatu pegangan bagi kita untuk menentukan pilihan kita ke depan. Supaya kita tidak salah pilih, pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang bisa berkelanjutan. Dan profesor kita tadi mengatakan bahwa beliau sangat mengagumi Joko Widodo di dalam kepemimpinannya. Saya kira sampai jumpa. Horas!